起きてすぐもうギリギリまで寝て起きてすぐ練習に行きます。髪型は何もしないです。普通に起きて寝癖のまま行きます。 Jepang versus Indonesia, Sintayong oke lawan Samurai Biru. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Jepang dalam lanjutan Piala Asia 2023. Sintayong mempunyai catatan yang oke melawan Samurai Biru. Jepang versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024. Laga itu kick off pada 18.30 WIB. Indonesia menghadapi lawan yang jauh di atas dalam ranking FIFA. Timnas Merah Putih ada di posisi ke-146, sementara Jepang di posisi ke-17. Dalam sepanjang karirnya sebagai pelatih, Sintayong pernah sekali menghadapi Jepang. Momen itu dijalani oleh pelatih 53 tahun itu saat menangani Timnas Korea Selatan di ajang East Asian Football Championship 2017. Korsel diantarkan oleh Sintayong menggasak Jepang dengan skor 4-1 di Ajinomoto Stadium pada 16 Desember 2017. Korsel comeback melawan Jepang, ketinggalan pada menit ketiga akibat gol Yu Kobayashi. Korsel membalas di sisa pertandingan dengan 3 gol. Meski Jepang mempunyai ranking lebih baik di peringkat FIFA, Sintayong memompa motivasi anak asuhnya. Dia mengingat kembali momen saat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Saya juga punya pengalaman sebagai pelatih, terkhusus Piala Dunia 2018. Tidak ada yang bisa mengira Korea Selatan menang lawan Jerman. Sintayong dalam jumpa perwata yang dihadiri. Jadi, kita tidak akan menyerah, tetap maju terus, tidak pernah menyerah. Terima kasih, kata dia lagi. Piala Asia 2023. Jepang tak pandang sebelah mata Timnas Indonesia. Laga Jepang versus Indonesia pada matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023 akan digelar di Stadion Altumama, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024. Jepang dan Indonesia sama-sama mengantongi 1 kemenangan dan 1 kekalahan pada 2 pertandingan sebelumnya. Samurai Biru julukan Timnas Jepang mengawali kampanye mereka di Piala Asia 2023 dengan menang 4-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak pada laga kedua. Sementara itu, Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak pada pertandingan pertama dan selanjutnya menang 1-0 atas Vietnam. Hasil tersebut membuat Jepang dan Indonesia sama-sama mengoleksi 3 poin di klasemen Grup D Piala Asia 2023. Namun, Jepang berhak ada di posisi kedua di atas Indonesia karena unggul agregat gol dan produktivitas gol. Pertandingan ini menjadi penentu bagi Jepang dan Indonesia untuk mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Juara dan runner-up 6 grup serta 4 tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke fase gugur. Sejauh ini, baru ada 5 tim yang lolos, yaitu Qatar, Australia, Irak, Iran, dan Arab Saudi. Secara peringkat FIFA, Jepang jauh di atas Indonesia. Jepang berada di urutan ke-17 dan Indonesia menempati ranking 146. Meski demikian, Jepang enggan menganggap enteng Indonesia. Striker Jepang Junya Ito menilai timnya tak akan mudah menghadapi skuad Garuda. Saya rasa ini tidak akan mudah melawan Indonesia, tetapi saya pikir ini saatnya kami mendominasi, ucap pemain klub Stade Reims tersebut. Dikutip dari Nikan Sport, Junya Ito mengatakan bahwa rekan-rekannya memiliki motivasi tinggi untuk membayar kekalahan dari Irak beberapa hari lalu. Saya pikir kami semua merasakan situasi krisis dan secara pribadi. Menurut Sata, ini saatnya bagi kami untuk terlibat dalam mencetak gol, ungkapnya. Jepang bisa lolos sebagai runner-up grup jika berhasil menang. Hal yang sama juga dapat terjadi di kubu Indonesia. Hanya kemenangan yang bisa membuat Indonesia menggeser Jepang dari peringkat kedua klasemen Grup D Piala Asia 2023. Selain itu, Indonesia juga berpeluang lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Indonesia saat ini berada di urutan kedua di bawah Bahrain. Komentar jujur pelatih Vietnam Philip Trosser setelah kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti usai kalah dari Timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Jumat.
19 Januari 2024. Pada pertandingan ini, gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philipp Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam, Philipp Troisser, mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Sintayong tersebut. "Saya kecewa, tim kalah dalam pertandingan. Hasil hari ini membuat tim tidak bisa melanjutkan Piala Asia. Namun kami tetap berjuang mendapatkan 3 poin di laga terakhir," kata Philipp Troisser, dilansir dari laman The Tao 247. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. "Saya puas dengan babak kedua, terutama semangatnya para pemain berjuang tanpa henti meski lawan mencetak gol dari situasi penalti," kata mantan pelatih Qatar ini. Troisser mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Troisser mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Troisser pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Timnas Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia yang kita hadapi di Piala AFF atau SEA Games dulu. Jelas ini merupakan pertandingan sulit, kata Troisser. Troisser mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu, dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat kuat, berusaha 100% hingga detik terakhir, kata Troisser. Troisser pun mengakui di sepak bola menang dan kalah adalah hal biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi. "Saya tidak menyesali hasilnya, kami mencoba yang terbaik melawan tim yang kuat," kata Troisser. Timnas Indonesia tampil dominan atas Vietnam di babak pertama Piala Asia 2023. Garuda unggul 1-0 via gol penalti Asnawi Mangkualam. Matchday kedua grup D Piala Asia mempertemukan Vietnam versus Indonesia. Laga berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat, 19 Januari 2024 malam WIB. Peluang pertama didapatkan Indonesia di menit 1. Bola sepakan on target Rafael bisa ditepis kiper Vietnam Nguyen Philipp. Kans kembali didapatkan Indonesia pada menit ke-7. Kemelut di kotak penalti Vietnam diakhiri sepakan Rafael yang meleset dari sasaran. Vietnam balik mengancam di menit ke-21. Bola tembakan jarak jauh Nguyen Quang Hai